Kak, boleh Kak. Cepat. Apa baru kita tembak aja anak-anak semua. Ini kan harapan bangsa. Yang punya rumah di situ. Tanya jawabnya mana? Kalau kita ngomongin kasus yang terjadi di Pulau Rempang, itu merupakan bukti nyata kalau negara telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Dan demi investasi, negara rela menjadi pelacur, bahkan siap pasang badan untuk masuk ke dalam konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang. Menurut data-data yang udah gue peroleh, di Pulau Rempang ini sudah beberapa kali terjadi bentrokan antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI dan Polri. Dilansir dari berita BBC News Indonesia, dalam bentrokan ini, aparat telah melakukan tindakan represif dengan cara menembakkan peluru karet dan gas air mata yang ditembakkan secara serampangan ke arah warga Rempang. Bahkan infonya, aparat sampai menembakkan gas air mata ke area sekolahan. Waduh, gokil banget ini. Namun apa sebenarnya permasalahan yang ada di balik kasus ini? Dan apakah tindakan represif dari negara dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa dengan perlakuan kekerasan verbal dan fisik yang dialami oleh warga Rempang? Sebelum gue mulai, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari gue. Jadi pada tanggal 7 September, tim pansus yang terdiri dari tentara dan polisi datang ke lokasi untuk melakukan relokasi terhadap warga setempat. Karena warga tidak ingin tempatnya direlokasi, akhirnya terjadilah bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan aparat setempat. Sampai saat ini banyak video beredar di sosial media yang memperlihatkan aparat kepolisian menembakkan gas air mata secara brutal ke warga dan lingkungan sekolahan. Menurut salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 22 Batam, ketika kericuhan terjadi pada pukul 10 pagi, siswa itu sedang berada di dalam kelas. Namun aparat tetap menembakkan gas air mata ke arah sekolahan. Atas kejadian tersebut, ada beberapa pelajar yang sampai pingsan karena terkena efek dari gas air mata. Ternyata nggak cuma itu, dari hasil bentrokan tersebut, lebih dari 20 orang mengalami luka-luka akibat dipukul oleh aparat, dan 43 orang lainnya diamankan oleh pihak kepolisian. Dan menurut informasinya, sampai saat ini masih terjadi gesekan antara warga dengan aparat atas rencana relokasi warga Pulau Rempang. Sebenarnya siapa yang berhak atas tanah yang ada di Pulau Rempang? Kali ini, gue akan mencoba membuat suatu perbandingan atas klaim yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan klaim yang telah disampaikan oleh masyarakat Pulau Rempang. Jadi menurut Mahfud MD, sebenarnya pada tahun 2001, negara itu telah memberikan hak atas tanah kepada salah satu perusahaan dengan hak guna usaha. Namun pada tahun 2004, hak tersebut diberikan kepada pihak lain. Jadi adanya kekeliruan terhadap perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi sebenarnya kalau kita memaknai kalimat dari Mahfud MD, sebenarnya itu udah jelas kalau terjadi kesalahan administrasi dari pemerintah terhadap sertifikat kepemilikan yang ada di wilayah Rempang. Dan kalau memang benar adanya kesalahan terhadap administrasi, maka seharusnya pemerintah tidak bisa langsung mengklaim kalau masyarakat setempat tidak berhak menempati wilayah tersebut dikarenakan tidak memiliki hak kepemilikan yang berada di wilayah Otorita Batam. Tapi klaim yang dilakukan oleh Mahfud MD itu berbeda banget dengan versi dari warga Rempang. Karena menurut mereka itu telah memiliki hak atas tanah tersebut jauh sebelum Republik Indonesia itu berdiri. Berdasarkan kitab Tuhfats An-Nafis, karya Ali Haji yang terbit perdana tahun 1890, Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan dari prajurit Kesultanan Riau Lingga yang telah menempati pulau tersebut sejak tahun 1720 dan di masa pemerintahan Sulaiman Badrul Alamsyah I dan telah menjadi prajurit dari Raja Haji Fisabilillah yang kemudian anak cucu mereka itu menjadi prajurit dari Sultan Mahmud Riayatsyah. Dan anak cucu prajurit itulah yang sampai saat ini menempati Pulau Rempang, Galang, dan Bulang secara turun-menurun. Kalau kita lihat pengakuan warga asli Pulau Rempang yang ada di channel Bambang Wijayanto, memang benar kalau mereka menempati Pulau Rempang dari zaman kakek nenek mereka dulu. Dan kalau memang benar itu adanya, maka hak atas tanah yang ada di wilayah tersebut melekat hak wilayat atau tanah adat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termaksud dengan ide relokasi dari pemerintah. Jadi statement dari Menteri Investasi BKPM, Bapak Bahlil, yang bilang masyarakat Rempang sudah setuju direlokasi ternyata hoax. Karena sampai saat ini warga tidak setuju untuk direlokasi.
Menurut gua agak kacau sih, sekelas menteri menggiring opini publik seolah-olah masyarakat Pulau Rempang itu setuju untuk direlokasi. Bahkan Bahlil telah mengultimatum paling lambat 28 September masyarakat harus sudah direlokasi. Jika permasalahan ini terjadi berlarut-larut, maka akan membuat masyarakat Rempang mengalami defisit ekonomi dan pendidikan. Karena warga setempat sampai saat ini tidak bisa untuk bekerja seperti biasa, dan pelajar di sana terpaksa tidak bersekolah karena situasi yang tidak kondusif, sehingga sekolah diliburkan untuk sementara waktu. Kenapa pemerintah kekeh banget pengen relokasi warga Rempang? Ternyata alasannya karena pemerintah ingin segera membangun proyek Rempang Eco City yang masuk ke dalam proyek strategis nasional tahun 2023. Nantinya, Rempang Eco City adalah kawasan ekonomi baru yang ada di kawasan Rempang Batam, yang nantinya Rempang Eco City memiliki kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Adapun pembangunan proyek ini akan dilakukan kerjasama antara investor dari Cina yang bernama Xinyi Group dengan pemerintah pusat, BP Batam, dan PT Makmur Elok Graha, yang santer kalau perusahaan ini milik Tommy Winata. Yang mana di awal kerjasama, perusahaan asal Cina telah memberikan komitmen investasi sebesar 175 triliun dari total investasi sebesar 380 triliun rupiah. Tapi ini jujur ada yang aneh, karena perusahaan TW cuma membayar biaya sewa di Rempang sebesar 26.000 per meter selama 30 tahun. Dan ini harga nggak sesuai dan nggak masuk akal. Kalau kita lihat melalui situs resmi dari BP Batam, apabila ada perusahaan yang ingin melakukan pemanfaatan di wilayah tersebut, maka harus membayar UET yang nilainya variatif. Dan yang paling kecil, itu harganya 68.500 per meter. Jadi, TW itu cuma bayar 40% dari nilai yang tertera di situs BP Batam. Kenapa lokasinya harus di Rempang Batam? Usut punya usut, Kepulauan Riau, khususnya wilayah Barelang, itu kaya akan pasir kuarsa atau pasir silika, yang mana pasir jenis kuarsa merupakan bahan dasar kaca terbaik di dunia, yang nantinya perusahaan dari Cina akan membuat pabrik kaca untuk otomotif, elektronik, dan kaca industri. Dan kalau ini yang terjadi, maka lagi-lagi negara Cina yang akan mengambil keuntungan yang drastis dari hasil pemanfaatan pasir kuarsa yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Dan lagi-lagi, kekayaan alam Indonesia selalu jadi tumbal akibat kejahatan para pejabat. Menurut pemberitaan yang ada di media, saat ini negara itu belum menyediakan rumah yang nantinya akan digunakan oleh warga Rempang yang terkena dampak relokasi. Jadi ini ya, gue jelasin. Yang namanya relokasi, negara itu harus sudah menyiapkan rumah terlebih dahulu. Kalau belum ada, namanya itu bukan relokasi, tapi pengusiran. Jadi kalau memang benar itu yang terjadi, maka kita harus mendukung warga Rempang agar tidak terjadi relokasi oleh negara. Karena permasalahan ini telah menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan budaya yang luar biasa bagi warga Rempang. Dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat merupakan bukti nyata kalau negara telah melakukan kejahatan kepada warga negaranya sendiri, yang seharusnya negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan bertindak represif dan memberikan karpet merah kepada para investor asing. Kita semua berharap agar permasalahan ini cepat selesai, sehingga warga Rempang bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan sekaligus kita mengingatkan, jika negara itu harus hadir dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang pengen kasih komentar, saran, dan ide, bisa tulis di kolom komentar. Gua Aryan Carter, pamit undur diri, and see you on my next video.